Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita akan bermain-main sebentar sebelum kita menuju tentang pemahaman moderasi beragama. Permainan ini menjadi penting untuk kita bersama terkait dengan keterampilan berpikir. Oke. Ingat keterampilan berpikir, karena itulah yang menjadi landasan atau dasar sehingga kita bisa memahami apa itu moderasi beragama. Baik, kita akan bermain dulu. Yang pertama, coba kita lihat bareng-bareng tampilan yang ada di slide ini. Ya, silakan kita beri waktu sekitar 30 detik, jangan menit ya, 30 detik saya. Coba, ini kira-kira gambar apa? Ya, mungkin ada yang melihat ini adalah gambar danau atau pantai. Ada dua sejoli di sini sedang menikmati keindahan danau. Oke ya, ada yang seperti itu. Atau mungkin ada yang kemudian melihat dengan hasil yang berbeda. Mungkin ini adalah gambar bayi di dalam kandungan seorang ibu. Atau mungkin ada yang fokus pada gambar landscape pohon. Iya, fokus pada pohon. Ini dari sini sampai ke atas. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari poin ini? Pada objek yang sama, sebuah gambar yang tidak bergerak, gambar yang statis, ternyata bisa menghasilkan bacaan yang tidak sama. Minimal ada 3 tadi. Apa yang pertama? Pantai dengan dua sejoli sedang menikmati suasana pantai. Yang kedua, fokus pada hasil ya, bayi di dalam kandungan ibu. Yang ketiga, ini ada pohon di situ. Itu kira-kira. Nah, sekali lagi kesimpulannya adalah bahwa terhadap sebuah objek amatan yang tidak bergerak, gambar yang statis, gambar yang mati, ternyata 3 kepala bisa menyimpulkan atau membaca 3 bacaan yang sama sekali tidak sama, yang berbeda. Baik, kita akan melanjutkan pada permainan yang kedua. Ini ada kertas, saya bagikan teman-teman semuanya menerima dulu ya. 1, 2, tolong diteruskan ke yang lain ya. Sudah pegang semua kertasnya? Oke. Sekarang ambil pulpen masing-masing teman-teman. Kemudian saya minta bantuan ya, waktu kita maksimal 2 menit. Tolong gambarkan peta atau denah ya, dari lokasi kita sekarang ini sampai di rumah teman masing-masing. Maksudnya di rumah sampean masing-masing, bukan temennya sampean ya. Singkat, jadi perintahnya tolong gambarkan denah atau peta dari lokasi ini sampai ke rumah masing-masing. Ya, waktu kita 1 menit dari sekarang, silakan. Ya, sudah? Oke, kita lihat ya. Coba diberikan semuanya satu-satu. Tolong diangkat. Iya, kita pastikan semuanya sudah mengikuti permainan ini ya. Sudah semua? Oke. Iya. Coba teman-teman saling lihat kanan kiri. Ya, ada yang sama? Ya. Berikutnya sekarang tolong teman-teman menengok ke arah kanannya. Ke arah kanan, tengok. Pastikan belum kenal. Pastikan belum tahu rumahnya. Oke, sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang saling tukar gambar peta. Yuk.
Ya, sudah semua? Baik. Pastikan, saya ingin lihat, yuk, diangkat dulu. Ya, pastikan tidak ada yang memegang denah milik sendiri. Oke. Nah, pertanyaan sekarang yang pertama adalah, dengan bekal denah itu, dengan bekal peta itu, dapatkah teman-teman sampai ke tujuan di peta itu? Kira-kira? Yuk, coba. Silakan. Ada yang mau komentar? Ya. Baik. Ada yang sampai? Oke. Kok dia sampai kenapa? Sudah tahu rumahnya? Ya. Kalau sudah tahu rumahnya, itu nggak masuk ya. Yang belum tahu rumahnya sama sekali. Iya. Kalimat kesimpulannya apa? Tidak sampai. Oke. Berarti dengan denah yang digambar oleh teman kita, dengan catatan kita belum tahu rumahnya, kita tidak sampai ke tujuan di denah itu, ke rumah teman kita. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa tidak sampai? Karena memang denah itu tidak memberikan petunjuk yang detail, petunjuk yang sama dengan realitas. Kok bisa? Ada yang bisa menjawab? Ya. Baik. Kenapa kok bisa? Karena kuncinya ada di ya, kita menggambar itu dengan pemahaman di kepala kita, dengan apa yang sudah kita bayangkan. Sambil merembun kita sampai rumah. Tapi ketika kita gambar denah, itu kita gambar dengan perspektif kita masing-masing, asumsi kita masing-masing, dan terbukti ketika itu diberikan kepada orang lain tidak menjadi jalan yang bisa mengantarkan kita ke rumah itu. Sekarang mari kita bedakan dengan yang berikut ini. Ya, ini sudah kita lihat teman-teman, ada screenshot berupa hasil dari Google Map. Pertanyaan sekarang, kira-kira bisa nggak kita sampai ke tujuan manapun dengan berbekal Google Map seperti ini? Jawabannya pasti bisa sampai. Nah, apa yang menjadi perbedaan antara Google Map dengan denah tadi? Ya, mohon maaf saya pinjam. Dengan denah ini dan dengan Google Map, apa yang bedanya? Ya, dan bisa bantu jawab? Iya, perbedaannya adalah bahwa peta itu kita gambar dengan asumsi kita sendiri, dengan perspektif kita sendiri. Google Map itu adalah potret realitas. Dan ternyata potret realitas itu lebih bisa menyampaikan kita ke rumah tujuan itu. Maka poin yang harus kita ambil dari permainan menggambar denah membandingkan dengan Google Map adalah bahwa apa yang ada di kepala kita ini ternyata hanya mampu menangkap sebagian realitas, dan tidak mesti tangkapan kepala kita itu bisa dipakai oleh orang lain. Sedangkan Google Map itu menangkap keseluruhan realitas. Oke, sampai di sini maka yang ingin kita pahami adalah potret kita, tangkapan kita terhadap peristiwa itu hanyalah mampu menangkap sebagian dari kebenaran realitas. Karena itu jangan pernah kemudian kita merasa paling benar sendiri dan kemudian menutup kebenaran dari pihak-pihak lain. Baik, teman-teman, kita break ya, nanti akan dilanjutkan dengan materi yang level berikutnya, tapi masih terkait dengan
keterampilan berpikir kita sebagai landasan dasar cara berpikir untuk memahami moderasi beragam.